Oke, saya share screen. Coba saya tunjuk ya. Saat ini yang akan membantu kita adalah Fitrianinda. Adik Fitrianinda. Halo, Mbak Fitrianinda, boleh membantu menuliskan? Udah kelihatan enggak? Menuliskan agar C-nya diperoleh sepenuhnya. Oh, Mbak Fitri. Ini kebetulan namamu nggak ada, jadi makanya saya akan pakai textbook aja. oke, udah kelihatan enggak? Ini ada bantuan dari temanmu menggunakan segitiga biru. Menggunakan segitiga biru Udah tampil? Ya. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba belajar data binding ya. Kalau kemarin kan kita sudah belajar function ya. Function variabel. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar data binding. Nah, kalau misalnya kita baca di sini ya, data binding adalah cara atau teknik untuk mengikat binding data pada view, ya. Terdapat beberapa direktif yang digunakan, salah satunya adalah foobind. Ya, direktif ini dapat digunakan untuk binding value pada atribut HTML. Nah, jadi artinya gini ya. Jadi data binding ini nanti akan kita rubah di dalamnya atribut-atributnya tag ya, atribut-atributnya HTML itu kita ubah menjadi di dalamnya itu mengandung unsur foo ya. Jadi misalkan contohnya src. Nah, image ya, img src. Nah, src itu kan kalau misalkan kita isi itu kan adalah string ya. Jadi alamatnya foto, alamatnya file dan sebagainya. Nah, itu nggak bisa diisi foo ya, script foo. Nah, supaya di dalam petiknya itu bisa diisi scriptnya foo, maka dikasih vbind ya, ya. Atau istilahnya von juga boleh ya, vbind. Nah, kalau misalkan di sini kan vbind ya. Nah, dengan menggunakan vbind, maka di dalam petiknya itu bisa kita isi scriptnya foo. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan tanpa vbind itu maka misalkan src apalagi ya, class, id, ya intinya adalah atribut-atribut tag itu bisa kita sisipi atau bisa kita masuki scriptnya foo itu dengan menggunakan vbind. Ya, seperti itu. Oke, langsung saja ya. Contoh seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Input tipe teks. Nah, kan pasti ada value kan? Nah, kan ada value. Nah, value ini kalau misalkan mau diisi dengan scriptnya foo, maka dikasih vbind. Vbind -2 value. Nah, maka secara otomatis dalamnya petik ini tanpa harus kurung kurawal 2 kali, itu bisa langsung kita ketikkan scriptnya foo. Seperti itu logikanya ya. Kalau misalkan tanpa menggunakan atribut ya, maka kita harus menampilkan data foo-nya itu menggunakan apa ini namanya. Nah, ya tanda kurung buka, kurung kurawal tutup. Nah, ini. Jadi ya sehingga di dalamnya kurung kurawal tutup ini, kurung buka tutup ini bisa kita isikan scriptnya foo. Ya. Jadi penggabungan antara HTML dengan foo itu seperti ini ya. Jadi bisa menggunakan kurung kurawal, bisa menggunakan vbind ya. Kalau vbind itu melekat ke dalam atributnya, atribut HTML. Kalau misalkan kurung kurawal itu kontennya ya. Seperti itu. Ya, di dalamnya tag. Nah, itu kita bisa ngasih kurung kurawal. Oke. Nah, sekarang kita coba ya.
Yang kita coba, kita terusin yang kemarin, kita buka aja subline. Perwakilan deh, perwakilan kalau tadi terlalu banyak kita coba perwakilan yang muncul di screen saya ini atas nama terus kalau Moza gimana caranya Moza Aldalia sama Cynthia mungkin boleh Oke. mencari yang Ini. Moza atau Nah, ini yang kemarin ya. sedangkan perwakilannya Oke. Nah, kalau misalkan kita mau mengisi ya input di sini misalkan. Ini kan sudah terisi semua ya kalau misalkan kita jalankan. Jadinya seperti ini ya. Nah, di bawahnya ini rencana mau saya kasih input ya. Nah, di bawah sini akan saya kasih input. Misalkan di sini saya kasih judul nama. Ya, ini teks nama. Nah, di sini ada value atau value. Nah, agar bisa value ini bisa diisi atau diisi oleh apa namanya hello world ini ya. Hello world ini agar masuk value ke input ini, maka caranya adalah kita bisa menggunakan vbind ya. Nah, kenapa kok harus pakai vbind? Karena kita memanfaatkan atribut. Nah, atribut-atribut tag ini bisa kita isi dengan Vue.js dengan menggunakan vbind ya. Nah, di sini misalkan kita kasih vbind V2. Lalu di sini kita kasih nggak usah lagi kurung kurawa lagi ya, karena di dalamnya petik itu sudah mengandung Vue, sudah mengandung alam Vue. Nah, seperti ini ya. vbind -2 value. Oke. Nah, ya, masukkan ya. Jadi hello world ini masuk ke input ya. Nah, ya. Seperti itu. Itu namanya vbind. Nah, vbind ini bisa digunakan di mana saja. Bisa CSS, misalkan style. Oh, aku pingin stylenya saya masukin dengan saya masuki script Vue ya. Gimana ya? vbind style itu. vbind name, vbind type. Nah, dan sebagainya. Terserah ya. vbind src, vbind dan sebagainya ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar apa namanya HTML ini lebih dinamis, bisa berubah-ubah ya. Bisa berubah-ubah. Kok bisa berubah-ubah? Nah, gini. Kalau misalkan di dalamnya Vue itu kita kasih logika. Nah, maka secara otomatis logika tersebut itu akan bisa masuk ke dalam HTML ya. Jadi message ini bisa berganti-ganti, hello world, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, itu tergantung jam misalkan. Nah, itu bisa kita gunakan. Jika jam hari ini itu antara jam 6 sampai jam 11, nah maka akan tampil selamat pagi. Seperti itu. Jika antara jam 12 sampai jam 6 sore, maka akan muncul selamat siang. Seperti itu bisa gitu ya. Jadi kontennya itu lebih dinamis ya kalau kita sisipkan dengan Vue ya. Oke. Kita cek di sini, kita lihat hasilnya. Ini saya ganti jangan message lah. Nah, di sini kalau misalkan kita mau menambah variabel, maka di sini kita akan isi misalkan nama. Nah, jadi jangan lupa dikasih koma ya, karena di sini skripnya itu modelnya berupa JSON ya. Nah, kalian harus tahu JSON ya. JSON. Kalau misalkan kalian belajar Laravel pasti tahulah JSON itu kayak apa, modelnya apa. Nah, ya kayak seperti array ya. Jadi di situ mengandung 2 sama koma. Di sini misalkan Budi Hartono. Nah,
Lalu di sini saya kasih nama, itu aja. Maka secara otomatis nama Budi Hartono akan masuk ke dalam input nama ini. Kita cek. Nah, ya, Budi Hartono. Gitu ya. Nah, khusus untuk value ya, khusus untuk value. Sebenarnya value itu ada lagi ya yang namanya ini. Nah, misalkan V model. Nah, nama. Nah, tapi V model ini istilahnya adalah direktif ya. Direktif itu secara otomatis berganti sendiri. Nah, kita cek. Nah, sama ya. Budi Hartono. Nah, Budi Hartono. Ini V model. Jadi V model ini khusus untuk input ya. Kalau yang tadi VBind itu umum, jadi setiap atribut bisa dimasuki VBind. Nah, tapi kalau ya, tapi kalau V model itu khusus untuk value ya. Diingat-ingat khusus untuk value yang untuk input ya. Jadi jangan sampai V name, V text itu nggak bisa ya. Jadi V model itu ya hanya satu V model dan ini khusus untuk value ya, seperti itu. Ketika ini saya ganti Sugeng gitu, maka secara otomatis nama variabel nama ini akan langsung berganti dengan nama Sugeng. Nah, itu bedanya kalau V model ya, V model. Ya, jadi direktif ya, direktif langsung. Oke ya. Jadi kita ganti dulu ya. Artinya di sini kita belajar VBind ya. VBind itu ya intinya adalah menyisipkan script foo ke dalam setiap atribut HTML. Itu ya. Misalkan di sini saya kasih VBind style. Nah, gimana caranya ngisi? Ya sudah, di dalamnya ini kita kasih yang namanya script stylenya. Ya, script stylenya. Nah, nah kita coba aja ya. Misalkan apa ya ini ya, border. Mudah-mudahan aja sukses. Satu px 5 px biar kelihatan. Ada pertanyaan sampai ini? Ya. Border 5 px. Border. Solid free. Nah, berubah ya. Ya. Jadi kita bisa mensisipi ya, apa ini namanya? Script foo ya ke dalam style. Nah, penulisannya adalah ya penulisannya modelnya seperti seperti JSON ya, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Penulisannya seperti JSON ya, kan? Ada kurung kurawal ya, ada penutup. Ini kolom kurawal ini fungsinya adalah untuk lebih dari satu ya. Misalkan CSS-nya lebih dari satu, maka di sini tinggal koma gitu aja. Koma, misalkan background red misalkan. Ya, dikasih titik ya. Karena ini string. Nah, bisa berwarnakan ya. Nah, gitu maksudnya ya. Dan ini bisa kamu copy, bisa kamu cut, taruh di sini, di dalamnya foo, ya. Tinggal dimasukkan, misalkan ini ya, saya masukkan, ini saya cut. Nah, ini saya cut, saya taruh sini misalkan, style.
Nah, seperti ini ya penulisannya. Solusinya, Saya percantik biar bagus. Nah, seperti ini penulisannya. Ya. Nah, di sini kita taruh di sini aja. Nah, tetap hasilnya ya. Tetap hasilnya. Misalkan di sini saya kasih color white. Nah, jadi putih. Ya. Jadi itu cara jadi VBind ya. Jadi VBind itu mensisipkan script ke dalam setiap atribut HTML ya. Nah, agar lebih kenapa? Agar lebih dinamis. Intinya seperti itu ya, agar lebih dinamis bisa diolah lebih mudah. Nah, seperti itu. Dan di sini adalah Q1 itu menggunakan yang Oke. Nah, sekarang silakan kamu coba ya. Mumpung belum jauh, silakan ini kamu teruskan ya. Ya, sama seperti ini. Nanti kita lihat hasilnya dari kalian praktek ya. Oke, silakan dipraktekkan. Saya tunggu beberapa menit nanti kita demokan. Masih Pak, alhamdulillah. Terima kasih Mas Devanto. Untuk ditinggal dulu. Oke, silahkan Mas. Menuliskan ya. Oke, ini ada dua. Oke, nah kalau sudah selesai ini ya, kita isi teks area dengan vModel, nama alamat ya. Nama alamat ini adalah variabel dari Vue.js. Nah, di sini posisinya akan kosong. Nah, maka ketika teks area yang kita ketik, maka secara otomatis variabel alamat ini akan terisi langsung ya. Nah, kita akan coba. Oke. Alamat saya di Malang. Nah, jadi real time ya. Jadi di sini otomatis langsung berubah ketika ini saya ketik. Ya. Jalan Raya Langsep nomor 100 blok A B C, nah, dan seterusnya ya. Jadi di sini langsung otomatis real time ya, jadi langsung berubah. Oke, nah itu namanya vModel ya. Oke, itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti silakan praktekkan. Oke, gini aja. Silakan praktekkan dulu ya. Nah, di sini kita akan langsung ke logika ya. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan kamu praktekkan ini. Nggak perlu didemokan, ya. Nanti kita langsung ke materi berikutnya, baru nanti kita demokan keseluruhan. Nah, pada bagian condition ini ya akan ditampilkan item dengan kondisi tertentu menggunakan direktif vif ya. Jadi kalau kita mau membuat logika, maka kita menggunakan vif ya, v else if dan v else. Nah,
Jadi agar apa namanya webnya Foo ini akan lebih dinamis kalau misalkan kita menggunakan if ya, jika. Nah, kayak seperti tadi menentukan apa? Menentukan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Itu bisa kita menggunakan if ya. Nah, berdasarkan jam seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat logika ini. Nah, di sini kita akan membuat ini sebentar. PVI item in stock. Bolehlah kita praktekkan ini ya. Nah, mungkin sebelumnya kita akan membuat ini ya. Bentar. Oke, kita akan membuat ini item in stock ya, 10 misalkan ya. Di data ya, di data ini. Item in stock. Nah, di sini 10. Oke, item in stock 10. Nah, baru setelah itu ya. Setelah itu akan kita logikakan ya. Akan kita logikakan. Di sini akan kita kasih if misalkan P boleh ya. V if. Nah, kayak gini. Item in stock. Nah, lebih besar daripada 10 ya, lebih besar daripada 10. Nah, maka jika true, jika benar di atasnya 10, maka nanti akan keluar di sini ya. Jadi akan keluar di sini, misalkan di sini item in stock. Item in stock. In stock. Misalkan kayak gini ya. Jadi ketika item in stock di atasnya 10, maka otomatis P ini akan berjalan ya. Jadi P ini akan berjalan. Kalau misalkan salah, false, itu maka P ini tidak akan berjalan. Ya, tidak akan tampil ya. Oke. Akan kita cek. Di sini stoknya 10. Ya. Berarti kalau misalkan 10, jika 10 di atasnya 10. Nah, ini kan salah kan, artinya kalau misalkan mau true maka di sini kasih sama dengan, kalau tidak ada sama dengannya ya maka nilainya false. Kita coba ya. Ya, nggak tampil ya. Kenapa nggak tampil? Karena nilainya adalah 10. Misalkan ini saya kasih 11 misalkan. Nah, di sini maka akan tampil. Nah, 11 in stock. Seperti itu. Ya. Jadi item in stock 11. Jika 11 lebih besar dari 10, iya, maka akan tampil 11 in stock. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan v else if, ya tinggal dikasih aja ini. Dikasih P lagi. V else if. Nah, sekarang kita kasih logika lagi di atasnya 5. Nah, maka akan keluar hurry up. Cepat, setelah habis misalkan ya. Stop.
Nah, di sini kita kasih item in stock. Ya, karena di sini posisinya adalah 11 ya. Ya, maka otomatis akan menjalankan script yang mana tadi? Menjalankan script yang ini ya. Ini nggak dijalankan ya. Karena kalau misalkan kita pelajari if ya else ya. Jadi kalau misalkan sudah pernyataannya benar, maka yang if yang di bawahnya itu tidak akan berjalan. Kalau di sini saya kasih 8 misalkan ya. Nah, maka secara otomatis ini akan berjalan yang ini. Yang ini nggak akan berjalan. Ya. Oke, akan kita coba. Nah, hilang juga. Oke. Oh, ini X-nya kurang besar. Ya, X-nya kurang besar. Kita cek. Nah, cepat setelah habis stoknya 8. Nah, gitu ya. Jadi, mengarah ke else if ini. Kalau misalkan yang else gimana else? Ya, udah tinggal kasih P. Oh, ini tagnya bebas ya, terserah. Yang penting intinya adalah if ini melekat ke dalam tag ya. Intinya melekat ke dalam tag. Oh, jadi di sini nggak usah pakai logika ya. Ya. Jadi cukup kayak gini, baru di sini akan keluar di sini misalkan stoknya segini, misalkan item in stock. Nah, titik ini untuk pribadi misalkan. Nah, gini ya. Nah, jadi ketika item in stock ini saya kasih 2 ya, maka secara otomatis akan menjalankan script else ini. Kita cek. Nah, stoknya 2 ini untuk pribadi. Seperti itu. Ya, itu namanya if ya, if. Dan ini saya ingat kembali, if ini melekat ke dalam tag ya, tag HTML. Jadi nanti kalau misalkan memang kamu butuh menuliskan script ini ya, maka silakan kamu gunakan tag HTML, boleh div, boleh span, boleh p, boleh apa saja ya. Nanti akan masuk menjadi atribut. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke. Jadi tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi harus melekat ke dalam tag HTML. Oke. Ya, silakan kamu praktekkan lagi ya. Saya tunggu 5 menit. Kalau misalkan telat, bilang telat ya. Misalkan oh kecepatan, maka silakan bilang cepat. Bilang kecepatan, nanti saya lambatkan. Oke. Nah, oke, sekarang kita akan membahas tentang looping ya. Jadi intinya adalah logikanya di sini ini kita mempelajari pemrograman dasar ya. Jadi pemrograman dasar di Vue. Ya, jadi ada ya pemrograman dasarnya di Vue ya. Semua bahasa pemrograman itu pasti ada pemrograman dasarnya. Nah, di sini kita akan pelajari looping. Nah, looping di Vue gimana? Nah, di sini semuanya saya ingatkan semuanya di sini berupa penulisannya berupa JSON semua ya. Nah, jadi jangan lupa jadi tidak sama dengan seperti bahasa pemrograman PHP ya yang selalu diakhiri titik 2 ya. Nah, di sini semuanya akan berupa ya JavaScript dan data-datanya berupa JSON. Oke, kita akan coba
Kita akan coba membuat data array ya, data array yang kelas misalkan ya. Datanya tetap satu loh ya, jangan membuat lebih dari satu. Datanya tetap ini, data ya. Nah, kita hanya nambah di dalamnya ya. Nah, di sini misalkan saya akan buat kelas. Nah, agar bisa mengulang atau menampilkan lebih dari satu data, maka harus berupa array ya. Array itu adalah modelnya seperti ini, kurung siku ya. Kurung siku array. Jadi nanti kalau kita menggunakan kurung siku ini, maka nanti akan otomatis tercipta key ya, indeks 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, di sini akan kita tulis 10 RPL 1 10 RPL 2 12 RPL 1 11 RPL 2 misalkan gini ya. Oke. Nah, jadi variabel kelas ini memiliki data berupa array ya. Jadi kelas ini memiliki data berupa array. Nah, gimana cara menampilkan? Sama halnya dengan yang lain ya. Jadi kita akan ikuti ini dulu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan v-for. Ya, seperti script-script yang lain. Jadi nempel ke tag ya. Nempel ke tagnya HTML. Ya. Nah, kamu boleh menggunakan li, kamu boleh menggunakan apa saja tagnya ya. Yang penting intinya nanti akan tampil ya. Nah, berhubung di sini ini list ya. Jadi kalau kita membuat list itu biasa kita menggunakan ul, li dan saya gitu ya. Nah, oke. Di sini akan kita buat ul li. Oke, v-for. Oke. Nah, penulisannya seperti ini ya. Untuk membuat v-for penulisannya seperti ini. Jadi yang pertama adalah k ya. K ini adalah variabel. Jadi kayak seperti kita membuat for each ya, for each di PHP. Nah, masih ingat? Mungkin ada yang belum pernah nyoba atau ada yang sudah pernah nyoba ya, for each ya. For each itu menampilkan data array ya. Ya, dengan menggunakan perulangan. Nah, jadi K ini adalah variabel ya. Jadi variabel baru yang akan menyimpan datanya kelas. Ya, gitu. Oke. Nah, K ini adalah apa namanya menyimpan datanya. Nah, kalau misalkan kalian mau menampilkan indeksnya, maka seperti ini indeksnya. Nah, jadi kalau misalkan kamu mau menampilkan indeksnya juga, maka jangan lupa dikasih kurung buka tutup di dalamnya. K ini adalah menyimpan data, indeks ini adalah menyimpan angka indeksnya. Oke, akan kita coba. Oke, langsung saja menggunakan indeks, gak apa-apa, jadi biar tahu. K, koma, indeks. Nah, ini namanya bebas ya. Sorry, in kelas. Nah, in kelas. Nah, lalu untuk menampilkannya itu ada di sini. Ya, di sini akan kita tulis K gitu aja. Maka secara otomatis ya K ini akan mengeluarkan data-data ini. Oke, akan kita cek. Ops. Nah, ada yang error ini. Kalau error itu seperti ini ya, jadi semua nggak jalan ya, nggak kelihatan. Kira-kira kalau di inspect elemen kelihatan nggak ya? Saya cek. Nah, kelihatan ya errornya adalah titik koma. Ya. Nah, ini titik koma. Ya, harusnya kan bukan titik koma, tapi koma ya.
Nah, karena Bu Bakri. Nah, ini salah ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kalian kepingin tahu errornya apa, bisa inspect elemen, lalu konsul ya. Jadi biar tahu nanti errornya apa, nanti diklik aja errornya, nanti akan bisa keluar. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, keluar ya. Kita tutup. Nah, di sini langsung muncul 1, 2, 3. Kenapa kok muncul 1, 2, 3? Karena kita menggunakan OL ya. OLI itu secara otomatis akan muncul angka nomor urut 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke. Oke, ya. Silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan atau error, segera ditanyakan. Jangan sampai dipendem dewe, ya. Nanti nggak bisa terselesaikan, ya. Jadi kita selesaikan bersama. Kalau kamu punya masalah, maka itu masalahku juga. Wah, keren ya. Permisi Pak, Iya. ini kelas saya nggak keluar Pak, jadi XRPL satunya itu nggak ada, jadi cuma angkanya doang. Oh iya, tapi nggak error kan ya? Nggak error Pak, cuma nggak keluar aja itunya. Oh iya, jadi gini. eh tapi keluar listnya ya 1, 2, 3 gitu Ya, sesuai kalau jumlah. nomornya keluar Pak, cuma itunya Ya, nggak ada kelasnya. ya sesuai jumlah ini 1, 2, 3, 4 gitu sesuai dengan jumlah datanya. Iya Pak, iya. Oke, berarti kurang ininya aja. Di sini sudah ada ada kurungnya, kurung buka k, koma indeks, koma kurung tutup udah. Sudah Pak. Lalu in kelas, sudah pasti in kelas pasti benar. Nah, ini mungkin yang keliru. Nah, kurung kurawalnya. Kurung kurawal 2, lalu kita tulis K, lalu kurung kurawal tutup. Ya, K ini adalah menyimpan data, indeks ini adalah menyimpan indeksnya. Jadi di sini 0, di sini 1, di sini 2, 3, kayak gitu ya. Itu indeksnya. Gimana? Apakah sudah tampil? Masih saya coba Pak, sebentar. Oke, kalau misalkan mau trouble, eh, kita share screen bisa kita cek. Sudah bisa Pak. Oke, oke. Makasih Pak. Oke. Ya, intinya gini ya. Jadi jangan sampai kalian tidak praktek ya, karena kalau misalkan kalian tidak praktek, itu maka pasti kamu bingung nanti. Ya, bingungnya apa? Ya, bingungnya kamu mulai dari mana ya? Nah, gitu. Ya, di sini kita praktek bareng-bareng agar kita sama-sama bisa, sama-sama kalau misalkan ada error, maka eh, kita handle bersama, ya. Jadi lebih enak. Oke, Tapi ya saya ya. masih error. Errornya apa? Saya masih cuma muncul angka 1 tapi datanya nggak ada. Muncul angka 1, Cuma datanya tidak ada. Oke. 1 itu datanya nggak ada. Oke, gini aja. Share screen dulu ya. Silakan, biar cepat. Ini aja Pak. Oh ya, intinya scriptnya ada error, cuman muncul 1, berarti nggak jalan. Coba lihat scriptnya. Oke, coba cek di sini. Oke, di sini kelas 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelas lalu for petik k indeks in. Ini bukan di ya. Nah, di itu bahasa Indonesia ya. In. Yang ini loh. Indeks kurung tutup in, bukan di. Nah, oke, kelas. Wes, coba jalankan. Harus Nah, in Pak ya. Saya iya. pikir nggak harus in. Oh, enggak. In itu emang rumusnya. Jadi nggak boleh yang lain ya. In, nah Oh, lalu baik Pak. nama variabelnya. Oke, oke, mungkin gitu ya. Ini waktunya sudah habis, sudah kurang 1 menit.
Nah, silakan dipraktekkan ya. Di situ banyak sekali masian materi-materi bisa dipraktekkan sendiri. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah siap, maka ketika di pertemuan mendatang enak untuk belajar. Oke, begitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan WA aja ya. Online 24 jam nonstop ya. Kalau jam 1 malam pasti berdering saja ya, nggak dilihat. Oke. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.